seperti itu ya. Kita nggak selalu siap langsung gitu. Jadi kita harus eh, apa? Harus bisa ya, harus bisa ngedebug dan segala macam. Nah ini kita udah anggap udah pada install Node.js ya. Jadi kalau kalian udah install Node.js, buka editor comment from kalian ya. Kalau kemarin yang udah install Git Bash, ya itu udah bisa dipakai atau di CMD juga bisa. Cek aja ya versinya ya, versi Node.js-nya Node Minty ya. Jadi kalau misalkan pas Node Minty udah ada, berarti kalian udah jalan ya. Nah kalau belum ya, ini tinggal Node.js org di sini ada, tinggal di download aja sebetulnya ya. Misalkan di sini ada untuk Windows ya, download untuk Windows yang LTS versi 14.15 ya. Kalau yang mau lebih misalkan ngikutin development silakan ya, tapi yang disarankan yang LTS versi 14.15. Oke, sebetulnya ya Node.js ini kita hanya untuk compiler sih, karena kita butuh untuk kayak misalkan nanti kita main framework Vue.js atau pakai Laravel dan segala macam yang backend sama frontend-nya disatuin, itu sangat penting banget ini Node.js ya. Sering dipakai untuk compile. Nah sekarang hari ini kita belajar SAS ya. Jadi SAS ini apa sih ya? SAS tadi sudah saya share juga. Nah, dia itu singkatan dari Synthetically Awesome Style Sheet. Jadi dia itu outputnya nanti CSS. Cuman pas ngetiknya kita bisa buat rapi. Karena apa? Nanti di SAS ini dia bisa support variabel, nesting, mixing, inheritance dan lain-lain. Nah, ini hari ini kita belajar satu persatu apa itu. Nah, untuk compile-nya makanya kita butuh Node.js. Ini kita ikuti dulu yang di sini. Kita masuk ke current directory kalian ya. Misalkan kalian kalian ngerjainnya di mana sih? Nah, ya sebentar saya gedein dulu tulisan ini. Tulisan Mac Text Pak, Feature. belum share screen, Pak. Ya, Share screen-nya belum ada Pak. Wah, oh, sorry. screen. Oke, saya lupa. Oke, sorry. Thank you. Oke ya, ini balik lagi ke sini ya. Jadi nanti pas kita, ini udah kelihatan? Enggak ya? Udah. Udah. Nah, sudah. Oke ya, sekarang kita kan tadi udah ngikutin di sini. Ini butuh compiler ya buat apa ya? Karena outputnya nanti ya CSS. Gitu. Di web itu nanti CSS juga. Cuman untuk menulisnya supaya lebih rapi. Kalau kemarin kita bikin nulis file CSS itu panjang banget ke bawah. Un, apa ya? Maintainnya susah. Dan dengan adanya SAS ini itu memudahkan kita untuk mengkoordinasikan struktur-struktur CSS yang akan kita tulis. Nanti saya kasih lihat beberapa boilerplate ya. Boilerplate itu macam rancangan punya orang yang udah bagus. Itu kita bisa tiru nanti. Dia tuh cara nyusun CSS-nya gimana dan segala macam. Sekarang kita udah masuk ke sini ya. Udah pada install Node.js, saya anggap udah install Node.js. Sekarang kita masuk ke current directory ya. Current directory kalian misalkan di D dan segala macam, saya di sini ya. Mau web, kemudian masuk ke ini kita bikin directory baru ya. Web sekarang itu pertemuan 10 ya. SAS. Oke. Jadi web 10 SAS. Sekali lagi untuk mengecek apakah Node.js kalian sudah terinstall atau belum ya. Kita tulis Node Minty ya. Jadi kalau misalkan udah berarti udah jalan ya. Sekarang kita ikuti di sini. Kita akan buat inisialisasi package ya. Inisialisasi package dengan mengetik npm init. Nah, ini misalkan package namanya apa, ini bebas aja ya. Misalkan belajar SAS ya. Oh, ini sorry ya, untuk penulisannya nggak boleh ada spasi ya. Jadi biar friendly ya. Tulisannya huruf kecil semua dan segala macam. Versinya ya kita. Ini tolong ini, aduh. Apa ya ini kayak anak kecil ya ini. Kalau kita lagi record coret-coret di situ.
Berapa kali ya ini kelas ini ada yang kayak gitu ya. Jadi kalaupun nggak ketahuan sama saya itu nanti sama tetap aja attitude ya nggak baik. Ini versi ya, ini versi 1.0.0 deskripsi misalkan belajar SAS dan compile SAS. Endpoint-nya ya boleh aja lah index.js. Ini kalau misalkan kita nanti butuh compile JS ya. Nah, jadi dia mainnya apa gitu di JS, JS. Jelas aja ini. Test comment ya. Git repository kosongkan aja dulu keyword tas author ya nama kalian. Lisensinya open source itu open source lisensi lah, kita bebas aja lah ya. Unlisensi. Is okay, yes ya. Kita nggak ada lisensi ini kan, ini cuma latihan ya. Nah ini kalau udah buat seperti ini, nah, kita buka editor ya, editor kalian, arahkan ke folder ini, ke folder yang kalian buat. Nah ini biasanya dia ada package.json ya. Ini, jadi yang tadi kalian tulis itu sebetulnya apa ya, inisialisasi itu sebetulnya masuk sini ya. Sekarang kita ikuti step selanjutnya. Ini kalau udah install apa Node, sekarang kita install Node SAS-nya ya. Saya sih udah ya. Jadi kalian kalau belum tinggal npm install Node SAS. Ya. Ini sebetulnya bisa global ya, global apa, global Node ya. Nah, kalau ini dia install di lokal, di lokal. Jadi nanti biasanya ada folder Node di sini, Node modul gitu ya. Apa-apa lah kita install aja Node. Samain ya, biar ikutin tutorialnya dulu ya. Oke, ini agak lama mungkin. Misal tergantung internetnya. Nah, kalau udah ya. Dan misalnya ini biasanya ada nih muncul nih. Node SAS ini bawaan, ini nggak usah dihapus apa-apa ya. Ini kalau npm memang lumayan ya, bahasa Sunda itu bala ya. Jadi segala yang berhubungan itu dia download, tarik semua ya. Jadi nanti tuh script yang kita butuhkan tuh dia udah tarik yang berhubungan dengan Node SAS. Oke, kita kan udah ya. Kita udah install Node SAS-nya ya. Kemudian sekarang kita menulis perintah Node SAS-nya. Jadi di bagian script di sini ya. Di bagian script kita tambahkan di sini CSS ya. Jadi dia itu nanti nge-compile ya, dibaca ya, membaca ya. Jadi yang nantinya CSS outputnya jadi CSS. Ini ya, jadi di sini ada penjelasannya ya. Node SAS mengacu pada paket Node SAS, kemudian dia akan memantau, jadi apapun yang kita tulis di SCSS folder akan dikompil, kemudian disimpan ke dalam CSS. Ya. Ini kita coba ya, bikin folder dulu. Kalau nggak juga nanti otomatis sih, tapi apa kita bikin folder dulu. SCSS, kemudian outputnya nanti di SS. Jadi nanti yang kita tulis di sini akan dikompil ke sini. Sekarang kita coba dulu ya, bikin file app.scss. Ini .scss yang akan kita tulis SAS. Ini contoh ya.
Nah, contohnya misalkan gini, kita mau bikin dash font ya. Dash font yang akan kita pakai nanti misalkan Arial ya. Nah, ini body, misalkan font family Arial, dash font. Kelebihannya apa ya? Kelebihannya banyak ya. Jadi kalau kita itu bisa mengkonfigurasi supaya semua seragam. Misalkan di web kita mau pakai huruf Arial, terus mau pakai padding, jarak padding misalkan 2 pixel, 20 pixel dan seterusnya. Dan lain-lain ya, nanti kan kita pelajarin ya. Nah, sekarang kita coba dulu ini, kita coba compile ya. Cara compile-nya npm run scss. Jadi di sini npm run scss. Ini sedang ada error gini nih. Kita dulu errornya apa? Set and define. Bentar ya. Nah, ini apakah tutorialnya ada yang hilang? SCSS. Kayaknya ada yang stepnya ada yang ketinggalan ya di sini. Ya. Compile terus dari artikel bahasa Inggrisnya ya, original English artikel. Kan dia translatannya ya. Misalnya NPL, kita ciptakan. Ya. Now start watch. Now start watch. Ini ya. Kurang ini ya, kurang satu step ya. CSS, min-o, CSS. Oke. Nggak ada yang ketinggalan ya. Coba kita ulang. Kalau masih ada error, kita cari tutorial lain ya. Harusnya sih benar ya. Belum ya. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Jadi apapun yang ini kalau kita sedang mengaktifkan ini ya, npm run CSS, dia itu akan watching. Apapun perubahan yang kita tulis, nanti dia akan auto compile, disimpan ke sini. Ya. Sekarang misalkan kita coba lagi H1 ya, untuk H1 misalkan font size-nya misal size H1. Nah, size H1 ini kita inisialisasi dulu ya. Kelebihannya apa kalau kalian nanti merubah standarisasi ya. Misalkan satunya kita mau pakai 48 pixel. Ini tinggal dirubah di variabel di sini. Ini nanti akan ikut berubah. Hasil compile-nya seperti ini. Nah, ini sampai sini dulu ya, sampai sini dulu pastiin kalian yang udah misal node nge-compile-nya jalan. Ya. Baru habis ini kita belajar SAS-nya. Lebih lanjut tentang SAS-nya kita belajar. Habis ini udah bisa compile semua? Halo? Salman bisa compile, Salman? Oke, saya tunggu ya sampai kalian bisa compile. Jadi perhatikan di sini ya tulisannya. Jangan sampai salah kayak tadi saya kurang satu strip ya. Ini otomatis dia akan nge-compile dari file sini ini. Ya. Ini kita masih belajar basic ya. Nanti kalau udah advance, selain di-compile kita minify, itu bisa ya. Jadi setelah di-compile di minify. Minify itu jadi dia kayak gini dia. Lebih kecil ukurannya ya. Saya ada contoh hasil minify ini kayak gini ya. Ada app.js sama CSS. Ini kita tulis
kalau ini kan aslinya seperti ini nih. Ya, kita ketik CSS, JS dan segala macam. Ketika sudah kita compile hasilnya jadi kecil ukurannya karena di minify. Nih, hasil scriptnya jadi satu file seperti ini dia. Oh sorry, ini karena belum diproduksi ya. Kalau sebentar ya, saya jalankan dulu perintah produksinya. Kalau udah kalau istilahnya kalau kita udah development itu ada development, ada production. Jadi kalau pas development ya dia seperti sekarang gitu, tulisannya tetap bisa di debug ya, kayak gini besar kecilnya huruf eh, nggak benar-benar ketat, jadi ada spasinya tetap seperti ini. Nah tapi kalau udah di production ya, kalau di production kan ceritanya udah nggak diedit lagi gitu ya, kalaupun edit dikompil lagi, nanti dikompil lagi, yaitu diharapkan ukurannya kecil gitu, karena kan kalau web sekarang karena banyak package, banyak yang diimport gitu, maka harus diperkecil biar nggak berat, ya nggak berat. Nah, ini contoh aja ya, contoh kalau kita udah profesional, udah penggunaan SAS dan JS-nya udah lumayan gitu ya, udah jadi front end sejati. Nah ini contohnya tuh seperti ini gitu ya. Ini untuk CSS. Nah kayak gini ya. Jadi kita ada folder komponen, ada konfigurasi, ada partial gitu ya. Depannya ini gitu. Yang import nanti, import beberapa. Untuk header di sini ngaturnya, misalkan untuk footer ngatur di sini gitu ya. Untuk eksternal kalau kita butuh pakai kayak ini, saya pakai Bootstrap, import di sini gitu ya. Terusnya ya hasil akhirnya, hasil compile-nya kayaknya belum beres ya, lumayan emang agak berat nih karena saya lagi nge-record juga ya, sambil nge-record jadi lumayan berat. Oke, kita tunggu deh sambil nunggu kalian ya. Kalian harus bisa compile. Nah ini udah mau beres nih. Copy semua asetnya ke disk. Itu kita pakai default dulu ya, jadi yang kita tulis langsung export ke folder CSS gitu ya. Nanti sih kita bisa atur mau ngimport kemana dan segala macamnya, diatur di package manager ya tadi ya. Tapi sekarang kita belajar SAS dulu ya biar paham. Ini saya kasih contoh hasil akhir, ini lama bener ya. Saya harus post dulu nih. Nah ini ya contoh hasil compile-nya ya. Jadi dari file-file ini yang tadi saya ketik sih, ya, ini dan segala macam, di compile kemudian jadi satu file dan di minify. Di file up. Kayak gini gitu ya. Jadi dia di minify. Tujuannya biar ukurannya dikompres kecil mungkin. Itu ya. Nah, sekarang kita belajar ya. Kita belajar dulu. Oke. Udah, ini udah bisa nge-compile. Jadi ya ada CSS, ada SCSS gitu. Kita tulis di sini. Nyoba, Pak. Belum? Masih belum berhasil? Belum, Pak. Yang sudah siapa coba, minimal satu orang yang ada yang ini biar bisa ngikutin ya. Kalau enggak, ya nggak lucu juga ya. Saya sendiri yang belajar nanti. Kayak gini, jadi kalian ketik, save. Nih. Yang belum bisa masih di step mana sekarang? Ada error atau gimana? Mungkin ada yang ketinggalan stepnya tadi. Ininya udah diinstal, Node.js-nya udah masuk ke direktori kalian. Pastikan ada package.json, kemudian ada node module. Jadi ketika kalian install npm install Node.js, ini ada muncul node module dan dependensinya ya, library yang berkaitan dengan Node.js. Udah? Kalau enggak ini di copy aja nih punya dia, ini masih filenya nggak sih? Oh ya.
Obi udah sampai mana Obi? Jaringannya jelek Pak, aduh. Nggak bisa juga nge-compile ya? Belum. Belum Pak. Siapa dong yang udah bisa? Tadi saya minta kalian coba-coba dulu ya biar nanti pas pelajaran saya kita langsung ikuti ya. Paling malam Pak dicoba. Aman lu bisa juga? Darul? Dharma? Lagi install package SAS-nya, Pak. Lagi mau Susah. Kalau sambil buka Zoom terus download SAS-nya. Masih nyesal ini notsasnya. Oke. Iya, Pak. Soalnya jaringannya jelek. Oke. Ini sambil nunggu lah ya. Ini kita hasil compile-nya di sini. Ini saya bikin ini baru lah ya. Ini nanti saya upload ke Git ya. Ini ya. Nggak mau pakai spasi. Oke. Sebentar ini. Sorry. Ya, ini kita compile-nya di atas lah biar nggak keganggu dia lagi compile. Saya upload dulu ya. Oke, contohnya ya. Kalian nanti bisa download. Kalau yang ketinggalan, nggak nonton. Oh, sorry, modulnya nggak usah. Git reset. Ini kita bikin git fixnya. Git. Ini sambil nunggu ya. Minimal satu orang aja udah selesai gitu. Jadi kalau berhasil tuh jadi CSS bukan Pak? ya, jadi CSS ada. Udah Pak. Oke, sip. Siapa tuh? Dharma Pak. Dharma. Oke, siap ya. Jadi minimal apa yang kita tulis di sini bisa dikompil masuk ke sini ya. Oke. Ini yang ketinggalan ya, nanti yang ketinggalan di download aja nanti di GitHub saya ya. Pengaturannya jadi kalian langsung ke sini, nanti tinggal npm install aja. Dan install. Terus git reset package lock. Jadi ini aja nih update CSS package-nya ini nanti kalian tinggal npm install. Git commit setup npm untuk compile status ya. Ini ini ada di sini ya. Tab.com coding kita belajar web ya, web 10 SAS ya. Kalian ikutin di situ.
Oke, kita balik lagi ya. Tadi kalian udah bisa ya. Oke, yang pertama ya, kelebihannya ya kita pakai SAS. Ini kan kayak tadi nih ada variabel ya seperti ini ya. Nah ini biar kita belajarnya langsung best practice, bisa kita ikuti susunan punya ini ya, punya primitif ini. Ini sebetulnya udah jadi ya, nanti kalian bisa download aja, bisa pelajari punya dia ya. Susunan dia untuk membuat, atau kalian coba lihat source code-nya Bootstrap atau Tailwind, dia gimana cara nyusunnya gitu. Oke, nah di sini nih ya, di CSS-nya ada base. Jadi base itu biasanya dipakai untuk function, mixing, dan segala macam. Jadi kita bisa buat folder base. Jadi untuk mixing, normalis, reset, variabel. Nah ini kita tulis di sini. Misalkan kita sekarang yang akan kita tulis itu variabel ya. Jadi variabelnya rapi kita taruh di variabel sini. Jadi kita pindahkan nanti yang di sini variabel ke sini ya. Nah, sebelum ini nggak kayak gini ya. Jadi di app ini kita import ya, import. Nah ini base ya. Base variabel. Kemudian di sini import misalkan ya general atau style ya. Nah, ini jadi style yang akan kita tulis misalkan di style.css. Style. Contohnya seperti ini, variabelnya di set. Ini ada error ya tadi karena dia saya duluan, yang set duluan, Ctrl C aja. Kita ulangi coba. Oke, coba kita set. Ya ini udah bisa ya. Jadi sama ya, antara variabel. Tadi error kenapa? Karena saya tadi udah nyimpen ini duluan yang style gitu. Tapi yang variabelnya belum. Jadi otomatis ini error dia nyari. Jadi digagalin aja Ctrl C ya di produk. Kemudian diulang lagi, compile lagi ya. npm run css. Oke ya gitu ya. Base variabel. Kemudian kita lihat lagi di sini kita yang akan kita pakai on normalis reset. Nah ini kita ambil ya. Jadi reset.css, reset.css. Nah ini biar resetter itu semua sama ya. Kalau kita biasanya sih nggak jauh-jauh beda antara package yang satu dengan yang lain. Jadi kita coba aja ambil punya dia ya, github.com. Kami rahasia. Primitif. Nah, ya, SPSS. Jadi kita ambil resetternya punya dia, ambil. Base. Jadi reset itu dia ngapus semua bawaan ya kayak gini ya, HTML-nya diubah semua box size-nya jadi border box, inherit, dan lain-lain. Ini dia masih dia sangat sederhana sekali ya resetternya. Jadi kita cari resetter yang lain deh. CSS reset ya. SCSS reset. Jadi biar yang UL, list, dan segala macam itu nggak ada pengaturan dasarnya ya, kita hilangkan. Jadi listnya udah nggak ada apa-apa dan segala macam. Nah ini bisa kalian copy ya. Ini ada yang SCSS version. Nah yang SCSS version. GitHub. Nah ya, SAS reset ya. SAS reset, nah ini ya. Di copy aja nggak apa-apa. Jadi dibersihkan semua. Wow. Di semua nanti nggak ada pengaturan bawaan ya. Variabel ini reset. Ini apapun yang kita tulis di sini karena kita import di ini ya di add variabel. Oh sekarang kita import juga
base reset ya. Ini otomatis nanti dia generate di sini ya. Oh enggak. Enggak generate. Base reset. Nah, ya. Jadi si reseternya nanti compile, pokoknya apapun yang kita tulis ya di sini di folder SCSS, dia akan mengenerate disimpan ke satu file. Nah, nanti si file ini bisa kita minify ya. Sekarang nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kalian nulis di sini semua kan kebayang kan, panjang bener gitu. Nggak, lumayan internetnya susah kalau nyari yang mau dibenerin kita harus cari dulu Ctrl F mana dan segala. Nah, kalau ini udah terstruktur dengan rapi, jadi kita bisa lupakan yang CSS ini karena dia otomatis generate ya, kita semua bisa fokus ke sini di CSS ini. Jadi kita bisa bikin variabel di sini, kemudian resetter ya, kita lihat lagi ya punya dia punya ya. Normalis nggak apa-apa lah, kita udah taruh di reset lah, normalis nggak apa-apa. Mixin, nah ini kalau misalkan kita nanti buat mixin, ya mixin itu apa nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Mixin.sss, kosong aja dulu isinya. Nah komponen, nah ini bisa kalian juga bisa buat seperti ini gitu. Jadi di sini rapih benar ya gitu. Kita kalau mau bikin komponen, kita taruh di dalam komponen. Nah, itu untuk grading, untuk button, untuk form, untuk table. Nah ini diatur di sini. Layout, nah layoutnya kalau misalkan mau dipisah, ada layout homepage dan segala macam itu bisa dipisah juga. Ini contoh aja ya. Jadi contoh aja misalkan komponen yang sering kita pakai itu button. Button. CSS. Kemudian apalagi nih grid ya, grid. Ini jadi kalau kita bikin layouting, kita taruh di grid ya. Jadi kalau kita nanti pakai framework nggak usah ya. Grid misalkan. Form table ya. Ini sering banget ya karena di dalam suatu web itu pasti selalu ada form ya. Form table ya. Table. Navigation ya biasanya untuk kayak gini ya, navigation atau yang di atas header navigation. Kita tulis aja dulu. CSS ya. Sama layout. Nah, ini layoutnya misalkan, Pak saya mau pisahin Pak layoutnya per screen. Oke, kita buat satu lagi layout. Layout, kita fokus sekarang di homepage. Ya. Homepage. Nah, ini contoh ya. Nah, jangan lupa nanti diimport sesuai kebutuhan. Jadi yang mau kita pakai nih sekarang, misalkan style ya ini. Style itu dia general style misalkan. General style yang nggak masuk ke komponen atau apa, ini di sini. Kalau kalian tulis general ya kayak gini, ngatur semua font, heading dan segala macam. Apa ini saya mau masukin ke heading boleh. Berarti ini dia misalkan ke base misalkan. Ini lagi heading ya. Heading SSS. Atau di sini misalkan silahkan ya. Heading. Oke. Nah, ini kita save lagi. Terus di sininya di app.css-nya kita import settingan headingnya. Oke. Heading. Oke. Kemudian ini yang pokoknya yang kita butuhin ada nih misalkan layout ya, kita sekarang mau ngerjain layout homepage ya. Button deh. Nah, komponen button ya, button. Terus apa lagi, form, tinggal di rumah aja ya, button, form, grid ya, kita ngatur grid juga, grid akan table sama navigation ya, 1, 2, 3. Ini sampai sini dulu lah ininya, contohnya ya. Ini bebas, kalian bisa buat ya sesuka kalian gitu ya. Ini contoh aja ya, contoh kalau kita bikin penamaan yang internasional. Jadi ini untuk helper taruh di sini, untuk grading taruh scaffolding itu apa, dan langsung kita lihat aja nanti dia itu apa. Di Bootstrap dia lebih ribet lagi, Tailwind apa lagi ya.
Ini contoh aja. Sekarang kita masuk ke SAS sendiri ya. Tadi kan variabel udah ya. Jadi basic variabel itu kita bisa buat mirip kayak PHP ya. Jadi kita taruh di sini pengaturan-pengaturan yang akan kita butuhkan. Misalkan base font apa, untuk heading font kita pakai berbeda misalnya. Ini biar kita punya acuan ya, kita coba buka Zeppelin ya. Salah satu project saya, misalkan untuk font yang kita pakai apa gitu ya. Ini base font ya, misalkan kita mau import font, taruh di sini ya, import font. Kita import ya, import base font. Nah, ini kita coba salah satu aja ya, main lighter. Nah, ini deh ya. Coba yang mana ya? Untuk acuannya biasanya kalau nggak ada acuan, suka bingung juga ya. Ini apa ya jenis fontnya dan ngarang-ngarang kan bingung. Ini aja deh. Yang udah kebuka. Ini untuk fontnya dia pakai Popin ya, Popin. Oke, jadi kita pakai base fontnya Popin. Untuk headingnya dia pakai apa, misalkan kalau kalian ketemu desainer yang berbeda, misalkan headingnya pakai yang lain, dirubah. Ini Popin reguler ya, sama dia kalau dia pakai Popin, heading sama bodinya pakai Popin. Coba kita lihat ininya untuk bodinya, misalkan dia pakai apa. Nah, ini kodenya dia pakai Popin. Oke, berarti sama ya. Dia sama-sama Popin ya. Kita pakai Popin. Nah, misalkan kita atur ya heading 1 48, heading 2 berapa, heading 3 dan seterusnya. Kita atur aja ya. Sesuai dengan kebutuhan desain yang dikasih ya. Untuk base font, misalkan general font size-nya font size standarnya kita tulis misalkan font size 16 pixel. Nah, kan tadi kita naruh di file ya, di font family base font size-nya size. Enaknya apa? Enaknya ya kalau misalnya kita variabelnya banyak, nanti kalau mau rubah ya tinggal coba di variabelnya gitu. Jenis hurufnya pengen dirubah semua, nggak usah satu-satu dirubah, tinggal dirubah di sini langsung semuanya rubah semua. Ini di font CSS kita taruh untuk import SCSS low anti Google ya, apa si font Google-nya ya. Atau kalian nanti naruh custom font ya silahkan ya. font.google.com Popin. Ini ya. Ini nggak usah semua, nggak apa-apa, kita butuh yang misalkan yang agak kurus, reguler, ini yang kurus juga tapi butuh yang ini kurus, sama bold, tapi boldnya nggak usah terlalu tebal, misalkan ini bold terlalu tebal jelek. Oke, ini tinggal di-import. Ini kalau mau import di CSS kayak gini, seperti RL ini ya. Oke, balik lagi ke sini. Sekarang kita fokus ke SAS-nya ya. Nah, ini udah. Compile kalian udah. Nah, ini sekarang kita pakai nesting bersarang pada SAS. Contoh misalkan kita mau ngatur halaman homepage ya. Homepage itu kita atur misalkan dia di ID homepage. Kemudian ada
header, kemudian ada image, dan bisa seperti ini. Kelebihannya apa? Ya kelebihannya dia lebih rapi gitu. Karena kalau misalkan kalian nulis di CSS kayak gini, header, image. Ya. Kemudian kalau mau ngatur navigasi, misalkan navigasi yang di homepage, kalian nulis lagi seperti ini. Header, misalkan navigation. Nah, kayak gini kan? Biasanya kalau kalian nulis di CSS seperti ini, misalkan hierarkinya lengkap. Nah, maka kalau di SAS, kita cukup seperti ini. Nah, jadi di dalam homepage ada header bisa kita atur, ada IMG di dalamnya, misalkan width-nya kita port ke 100 vertical wide, height-nya misalkan 100 pihak. Oke, untuk header, image, misalkan, nah ini di header ini saya akan coba bikin yang simpel aja ya, misalkan ada background, ada tulisan ya. Jadi untuk image-nya kita anggap dia misalkan IMG, ini posisinya akan saya buat absolute, ya jadi atas. Nah ini kalau kadang-kadang kayak gini, ini pengaturan sering diulang-ulang, posisi absolute, top, left, dan segala macam. Nah ini kita bisa buat bisa supaya tinggal kita import nanti saya lihat. Left, width, gini, oke. Kemudian ada caption, ya, captionnya. Buat misalkan di sini sama, sorry, yang absolute itu berarti ini ya, captionnya, posisi absolute, top, left, nol ya. Kemudian di dalamnya ada container. Ini dia di tengah ya, allocation center. Oke, konten center. Ini ada container di sini. Itu dulu deh. Nah, navigasi misalkan ya, di homepage itu nanti ada navigasi. Saya kasih background. Backgroundnya warna putih. Ada ada A. Ya, colornya. Nah ini misalkan kita ngambil primary color. Primary color ini kita atur di sini di variabel. Misalkan warnanya ya, warna dominan untuk web kita tuh warnanya warna ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita lihat hasil generatornya ya. Dia ada hasil generatornya di sini tuh, homepage, header, IMG, homepage, header, caption. Ini hasil generator dari ini yang kita buat seperti ini. Ada error ya. Define variable base font. Variable base font. Udah ya, copy. Coba kita tulis ulang lagi. Set lagi. Oke, ini udah ya. Itu yang pertama ya, dia ada nesting. Nesting, jadi bersarang. Nih, kayak gini. Terus ada lagi variabel udah, nesting udah, komentar apa ini dia masih basic ya. Ya, apalagi di sini. Partial, nah partial tadi udah saya lihatkan ya. Jadi si app ini bisa kita import beberapa file CSS seperti ini ya. Jadi ini lebih rapi, taruh variabel, taruh font, setter, heading.
dengan komponen dan lain-lain. Oke, Sophia udah. Ini mixin ya. Nah, ini mixin. Ini ngebantu kita, misalkan kita kalau nulis transform ini harusnya kan seperti ini nih. Dia ada untuk Mozilla-nya, ada untuk Chrome-nya, ada untuk generalnya. Maka kita bisa buat satu mixin di sini. Mixin ini kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman, dia tuh kayak function. Ya. Misalkan properti ya, properti. Nah, jadi kita copy aja ya. Dulu mah dia bilang pas Gitu ya. nanti Itu siapa yang misalnya ya? Ya. Jadi si mixin ini semacam function. Kadang kita butuh misalkan transport atau kita buat mixin lagi apa ya yang sering dipakai itu misalkan padding. Tapi padding mah udah simple ya. Apa ya yang panjang kira-kira yang bakal dipakai ya. Kita lihat deh sini deh. Iya. Nah, ini misalkan ya kita mau bikin box ya, box shadow. Box shadow. Ya. Box shadow. Colornya doang misalkan, tapi warna lainnya sama. Ya. Warna lainnya sama misalkan. Yang beda-beda itu background colornya. Ini. Kita coba misalkan ini color ya. Dia ngebedain tuh ininya, tapi ukuran ininya sama, misalkan paddingnya kita samain misalkan 15 pixel, 10 pixel, backgroundnya, nah ini misalkan mau dipisah, ini ada BG ada color, backgroundnya BG, ya. Kemudian ini color ininya ya, color shadownya kita ambil color ya. Color, background color udah ini ya, background color ya. Nah contoh ini lah ya. Oke. Nah ini bisa kita panggil, ini kita bikin functionnya dulu, kita bikin mixinnya dulu. Nanti pas di sini, misalkan di homepage ya, kita bikin di homepage ya. Homepage, misalkan kita di sini ya di body-nya, di body, misalkan ada panel. Panel dia misalkan untuk panel yang pertama atau untuk kelipatan satu misalkan ada 4 panel yang berbeda, misalkan berarti part N plus 1 itu kita pakai mixin ya, misalkan kita pakai include yang namanya include di sini, include. Nah, ini nama mixinnya misalkan kita tadi box shadow ya, box shadow. Misalkan kita mau warna apa, backgroundnya warna ini. Untuk radiusnya kita pakai warna ini. Ya, expected SPSS identifier. Kayaknya nggak boleh pakai script gitu ya, tapi kita coba dulu ya. Nah, kita lihat, coba hasilnya di sini di ya. Table namanya ada ya. Panel ada panel. Ada dia nggak compile ini. Ya. Coba jangan pakai ini. Shadow. Oh, mixingnya udah diimport belum ya? Mixingnya sebentar ya.
Kita balikin dulu. Kita lihat di sini apakah kita udah import mesin. Belum ya, kita nggak kebaca ya. Jadi kita import dulu di sini. Import mesinnya. Nah ya, online tester bukan ini invalid. Coba kita ulangi dulu ya. Error penulisannya mungkin. Kita cek dulu. Oh ini salah nih. Box shadow. Oke, coba kita rubah ininya ya, jangan ada strip ya. Include box shadow RGB. Nomor 1. Ini apa yang harus pakai titik ya? Enggak harusnya. Salah. Jangan. Kita coba lihat mixin di sini ya, di website aslinya. Mixin transfer box include. Oh sorry, ini ya. Kan kurung salah. Nah kayak gini harusnya. Kita lihat apakah masih error. Oke, data set nih ya. Kita cek di app.css-nya apakah udah tergenerate. Nah ini ya, tuh seperti ini. Nah, kelebihannya, kalau misalkan kita buat lagi panel yang kedua, backgroundnya saya pengen warna hitam. Ini warna hitam. Nah, 23456 BG-nya putih. Ya agak transparan. Sama ya, ini transparannya. Tapi kalau shadow warna putih nggak kelihatan ya. Yang pakai warna ini deh. Shadownya warna merah dah. Red. Red. Oke, 23456 lebih. Oke. Nah, kita lihat lagi apakah tergenerate. Nah, ya. Nah, ini kelebihannya gini. Jadi lebih simpel ya, lebih singkat. Kalau kita bikin function-function yang nanti akan kita buat gitu. Oh ini karena dia backgroundnya hitam, warnanya putih. Nah ini contoh CS generatornya. Kita ya kalau mau bikin file HTML-nya ya silahkan aja sih. Kita buat misalnya di sini file HTML. Bikin HTML ya tinggal import ke CSS-nya ya. Index.html. Link. Ini berarti CSS app.css. Saya lihat tadi di strukturnya homepage ya, jadi kita dibikin di sini section ID homepage. Okay. Ini ada header. Sectionnya section. Satu. Welcome to my site. Ini simpel aja ya. Ini buat gambaran doang. Itu kan ada panel ya, panelnya. Section panelis. Panelis. Div.
A-nya kali 2. Silakan di sini. Testing 2. Ini contoh aja ya. Bagus. Kucing. Web 10 kasih. Nah, ini welcome to my shop, dia karena ini ya, homepage, header, IMG ini karena butuh IMG ya, kita cari deh background gambar ya. Nah, ini aja deh. Taruh sini. Oke. Ya. Nah. BG, BCPG. Ini header ya. Nih, header IMG. MG, SLC. Ini ceritanya ya. Gepeng ya. Tinggal dirubah aja sih CSS-nya. IMG object gitu. Object. Cover. Caption, position absolute, top, left, transition center. Nah ini di caption ini kita buat dia di tengah aja ya. 50% ya, 50%. Top 50%. Kemudian ini transform. Translate ini 50%. Kasih background lah. Background. Jadi ya, nah, kalau kalian misalkan ketemu pengaturan yang sama, ini bisa kita buat mixing kayak tadi ya. Tadi udah saya jelasin gimana kita buat mixing. Nah, kalian bisa coba nanti ya. Ini mas tanda aja lah biar jangan jelek amat contohnya. Nah, ini yang testing ini yang tadi kita buat ya panel. Tapi kenapa dia nggak jalan ya? Backgroundnya udah, box shadow-nya udah, tapi mungkin karena width sama height-nya ya. Oke, kita atur aja di sini. Width-nya akan 300 pixel. Height juga 300 pixel. Biar ada kelihatan, kita buat margin ya. 15 pixel, kanan kiri 10 pixel. Di atasnya ini tadi saya buat panelis. Nah, ini kita buat flexing aja lah. Panelis, display, right, alis item, center. Display kontennya nggak usah biarin aja di atas center deh, di tengah. Oke, ini boleh dimasukin ke sini ya. Kalau misalkan kita khusus untuk yang di dalam panelis kita masukin ke sini. Nih ya, ini udah kelihatan ya, yang kelihatan nggak? Kelihatan ya, ada shadow-nya. Yang pertama yang ini hitam, shadow-nya warna merah. Yang ini putih, shadow-nya warna ini. Ini kita rubah aja ke warna hitam lah biar kelihatan pekat hitam ya. Ini gedein dikit.
0,3. Nah, yang ini kok nggak kelihatan ya shadownya. Dua lima lima ini warna merah ya. Oh, saya gedein coba. Nah, Berarti shalom. ya kelihatan. Tolong, aduh Itu siapa? Ampun ya anak-anaknya. Nah, ini ya contohnya, jadi kelebihannya di sini. Jadi kalau kalian pengen ngatur nih supaya shadow-nya sama semua, lalu kita tinggal ngatur di mixin-nya. Oh ini misalkan ini terlalu tebal, ini semua samain 15 pixel. Padding 15, ini kita rubah misalkan untuk semua box shadow, kita buat dia di dalam flex, tengah, center, kita content, center. Jadi ketika kalian butuh nanti sebuah box shadow, atau kita jangan box shadow deh, karena dia udah ada panelnya ya. Panel misalkan ya, panel ini di homepage yang pakai. Kalau box shadow kan dia box shadow doang, nah kita katakanlah panel ya. Untuk pengaturan panel seperti ini. Ya, ini contoh aja ya. Jadi begitu cara kerja si mixin. Di mixin itu kita tuh bikin function, yang mana mixin itu yang akan sering kita pakai di dalam yang akan kita buat di web ya. Jadi kalau misalkan kayak ini, oh panel bakal sama nih semua nih ukuran dan segala macamnya, ini dipindahin aja nih, kita buat ke dalam suatu mixin namanya panel. Kita bisa juga parameternya banyak gitu ya. Jadi panelnya Pak pengen dinamis Pak, nggak selalu pengen 300 pixel dan height 300 pixel. Oh ya udah tinggal dibuat lagi di sini. Mau width berapa? Width, height. Terus kita taruh di sini width-nya berapa? Width, height. Nah, ini yang disebut dengan mixin. Mixin itu function ya. Ini bisa kita dikasih default. Jadi kalau misalkan dia nggak ngirim, default-nya itu bisa ngasih kayak gini ya. Misalkan default-nya itu 200 pixel. Ya. Jadi kalau ini kita nggak ngirim, di homepage ini kan kita nggak ngirim nih width-nya berapa, height-nya berapa si panel. Maka tadi ya, sorry dia nggak bisa ya. Default variable. Salah ya, kita cari tahu, harusnya ada sih. Default variable, default value mixin variable. Nah, oh nggak bisa dia default variable ya. Jadi diakalin dia. Kalau dotnya kosong, maka si bordernya ini gitu. Harusnya ada ya. Oh, border dot gray. Set default value for mix jadi kayak gini dia. Ini sebenarnya tidak bentar ya. Lihat dulu. Ini kan panel sama ya, DG column width saya set 100 pixel. Apa nggak perlu pakai ini, pakai kutip ya. Ini kayaknya. Coba ya kita lihat lagi ya, benar ya. Oke, nggak boleh pakai nggak boleh pakai kutip ya. Dia langsung aja. Itu contoh mixin ya.
Nah, ada lagi setelah mixin, nah, ada inheritance ya, ini share property ya. Contoh misalkan kalau ini kan dia panggil function ya, kita panggil function. Misalnya ada beberapa pengaturan yang ingin kita dipakai lagi, misal kayak contohnya di sini ya, misalkan display flag, alih item center, justify content center. Kemudian di sini juga di si mixin tadi ya, mixin tadi saya juga pakai nih display flag center, alih item center, justify content center. Ini kan sama nih. Maka kita buat suatu share property ya. Share property. Nah, ini kita buat satu lagi namanya misalkan share. Nah, ini kita kasih nama. Nah, untuk share ini dia pakainya ini ya, persen. Misalkan di sini flag center. Flag center ini isinya gini. Display flag, alih itemnya center, justify content center. Cara pakainya tinggal kita extend. Jadi kalau misalkan mixin kita include, nah ini di sini ya, mixin ini kita extend flag center. Jangan lupa ya di app-nya, jadi app ini kita import dulu sebelum mixin share. Nah, mixin ini kita save sekarang. Save. Dan ya udah flag center ya. Jadi kalau ada pengaturan-pengaturan yang akan kita pakai, kayak tadi position absolute kan, left no, right no, ini kan nanti kita bakal pakai lagi. Nah, kita bisa atur di sini kan. Position absolute position good post. Nah, ya. Jadi untuk semua position absolute dia misalkan topnya 0, leftnya 0, widthnya 100% kan kayak gitu kan. Biasanya kita sering pakai nih buat background atau apa dan segala macam. Ini taruh di share. Kembali lagi ke homepage ya. Homepage. Berarti ini kita extend flag center. Nah. Oke, nggak ada error ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan kalau kayak gini kita lebih mudah ya. Awal-awal memang terkesan ribet, tapi ini best practice. Biar kita gampang merubah secara struktur dan segala macam, kita lebih gampang maintenance. Oh, button kita taruh di sini. Ketika kita pengen merubah tadi si box, oh dia di sini nih. Pengaturan dasarnya. Otomatis semua nanti ikut berubah. Beda cerita kalau kalian nulis di sini. Ini udah panjang nih. Ini kalau ada yang sama gitu, harus dirubah lagi dan segala macam. Ini panelis, ini panelnya nggak kebaca ya si flag center ya. Mixin, extend flag center. Saya nggak mau apa? Ya. Udah sih kebaca ya. Panel. Oh ini ya. Di sini dia di up CSS-nya panelis panel. Oh ini di sini nih dia. Analis panel ini. Nah, ini kayak gini dia hasil generatornya seperti ini ya, nggak rapi ya. Kalau kita karena kita nggak lihat CSS-nya kan, kita bikinnya di sini di CSS. Ya seperti ini. Ya ini contoh aja ya. Udah azan, cukup kayaknya.
Bisa baca-baca lagi nanti di sini di test language untuk sampel code saya upload di GitHub. Silakan ya nanti kalian untuk kedepannya ketika saya ngasih tugas untuk bikin web, usahakan pakai ini ya, pakai CSS yang rapi seperti ini. Jadi dibiasakan dari sekarang. Nanti kalau kalian kerja tim itu enak. Mas saya mau ngerjain halaman homepage, kamu ngerjain CSS-nya di sini. Mas, saya mau bikin di halaman yang lain dulu, nah, ini enak aturnya. Taruh button di mana, nggak akan tumpang tindih. Gitu. Bayang kalau misalkan kita di sini nulis, orang ada nulis di line 59, ada yang 70, ada 76, repot. Kalau di sini dia rapi, lebih terstruktur ya. Oke, mungkin untuk hari ini sampai sini dulu. Ini dia buatnya Ctrl C aja. Di sini dulu. Kalian coba nanti ada tugas sederhana ya, kalian bikin, jalanin sampai ke GitHub. Mirip seperti yang saya buat. Atau tugasnya, yang tugas UTS kemarin, tolong dirapikan strukturnya, dibuat seperti ini ya, dirapihkan. Belajarnya gitu aja lah. Di tugas UTS yang kemarin kalian rapihkan, taruh di dalam CSS, apa variabel dan segala macamnya, lalu upload ulang ke yang baru ya, jangan ke yang kemarin, karena biar kelihatan pisah ya. Jadi diupload ulang ke tempat yang baru yang pakai CSS. Oke, bisa dipahami? Untuk tugasnya bisa dipahami? Jadi beda repository bukan Pak? Ya, dibedain aja. Ya. Untuk ini CSS